Selamat pagi. Oke, buat siswa-siswi SMPN Negeri 5 Cikarang Selatan, Ibu ucapkan selamat buat siswa yang sudah naik kelas dan khususnya untuk kelas 8. Karena sebelumnya di sini Ibu sebagai guru IPS untuk kelas 8, dan mungkin ada bagian dari kalian yang sudah pernah melihat Ibu atau mengenal Ibu, atau hanya sekedar melihat saja tapi nggak tahu nama. Biasanya siswa seperti itu ya. Oke, mungkin di sini waktunya Ibu perkenalan. Ibu bernama Ibu Titin Watini. Ibu mengampu mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Nah, mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik dan kalian mengikuti aturan apa yang Ibu sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membahas tentang materi di pertemuan daring minggu pertama, yaitu membahas tentang letak astronomis dan letak geografis negara-negara ASEAN. Namun, sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan memberikan pengarahan terlebih dahulu untuk materi IPS di kelas 8. Itu ada 4 bab yang harus kita selesaikan, yaitu yang pertama di sini membahas tentang letak negara-negara ASEAN. Nah, di bab 2 itu membahas tentang interaksi sosial masyarakat, di mana cakupannya adalah tentang mobilitas sosial, pluralitas dan konflik sosial gitu. Nah, ini adalah materi yang harus kita selesaikan di semester 1. Di semester 2 itu ada 2 materi yang harus kita selesaikan. Yang bab ketiga itu membahas tentang keterbatasan dan keunggulan antar ruang. Ini cakupannya membahas tentang ekonomi. Terus yang bab keempat membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan menumbuhkan jiwa semangat kebangsaan. Nah, itu adalah pengantar untuk materi IPS di semester 1 dan semester 2. Mudah-mudahan kita semua dikasih kelancaran walaupun dalam proses pembelajaran daring. Ini adalah kepanjangan dari ASEAN. ASEAN itu apa sih? Association of South Asian Nation. Artinya apa? Ini adalah organisasi di mana perkumpulan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara ini berkumpul dalam satu organisasi yang biasa disebut ASEAN. Oke, selanjutnya kita membahas, Bu, ASEAN itu kenapa sih dibentuk? Apa sih latar belakang dari dibentuknya organisasi ASEAN tersebut? Oke, yang pertama, persamaan letak geografis. Kenapa di sini merupakan latar belakang? Karena letak geografis ini adalah faktor utama terbentuknya organisasi ASEAN. Karena persamaan letak geografis yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, selanjutnya persamaan sejarah. Apa sih di sini dikatakan bahwa negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, ada beberapa negara yang dikatakan di sini pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain gitu. Jadi negara yang pernah dijajah sehingga merasa satu nasib, satu perjuangan yang akhirnya disitulah mementingkan untuk membentuk organisasi ASEAN. Oke, yang ketiga adanya persamaan budaya. Secara kebudayaan, persamaan budaya di sini dikatakan wilayah Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Jadi bukan sama persis ya, tapi hampir sama. Dan pewaris peradaban sebelum antar negara sama, yaitu rumpun Melayu Austronesia.
Jadi ada kesamaan dalam bentuk kulit, terus dalam kebiasaan logat berbicara, terus juga dalam hal kebiasaan pola hidupnya. Ini agak mirip untuk di wilayah Asia Tenggara. Terus persamaan kepentingan. Nah, ini juga merupakan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. Persamaan kepentingan di sini memiliki tujuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. 10 negara yang tergabung dalam ASEAN sampai saat ini, yaitu yang pertama Thailand, yang kedua Vietnam, yang ketiga Kamboja, yang keempat Singapura, yang kelima Laos, keenam Indonesia, ketujuh Myanmar, kedelapan Malaysia, kesembilan Brunei, kesepuluh adalah Filipina. Kita masuk ke pembahasan letak astronomis dan letak geografis. Nah, letak astronomis dan letak geografis ini apa sih Bu bedanya? Oke, di sini kita bahas ya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kenyataan yang ada di muka bumi. Jadi berbatasan dengan apa? Bagian utara berbatasan dengan apa? Selatan berbatasan dengan apa? Nah, kalau letak astronomis itu dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Nah, oke, buat biar lebih jelas lagi, kita lihat pembahasan selanjutnya. Geografis pengertiannya adalah letak yang sesuai dengan kenyataan yang ada di muka bumi. Oke, berarti kita harus tahu dulu. Ini kita gambar. Oke, atas kita mengingat kembali materi kelas 7-nya. Bagian atas adalah utara, bawah adalah selatan, sebelah kiri ini barat, B ini adalah timur. Yang pertama, bagian utara wilayah negara Asia berbatasan dengan ini bagian utara. Jadi letak geografis negara ASEAN bagian utara berbatasan dengan Taiwan atau Laut Cina. Oke, untuk bagian barat. Barat di sini ada, berarti sebelah mana kalau bagian barat wilayah Asia Tenggara? Berarti di sini. Ini adalah apa namanya bagian barat ini? Ini adalah wilayah Samudra Hindia. Oke. Ini ya, untuk garisnya yang sebelah sini. Ini untuk wilayah bagian barat. Oke. Untuk bagian selatan. Selatan berarti bawah. Kalau bawah berarti yang membatasi negaranya adalah negara Indonesia. Di bawahnya Indonesia itu ada berarti bagian selatan benua Asia Tenggara berbatasan dengan benua Australia atau Samudra Hindia. Oke, bagian timur. Timur berarti sebelah kanan, kalau dari Ibu sebelah kanan. Nah, timur berarti yang berwarna putih adalah Papua Nugini. Nah, ini bagian timurnya. Sejauh ini paham untuk letak geografis bahwa dapat kita simpulkan dari pengertian yang tadi slide yang awal bahwa
letak geografis adalah letak kenyataan yang ada di permukaan bumi. Nah, berarti perbatasannya adalah ini yang tadi kita bahas. Berarti secara letaknya, secara kondisi posisinya di mana, berbatasan dengan apa. Berarti untuk negara wilayah Asia Tenggara, bagian utara adalah berbatasan dengan Laut Cina atau Taiwan, bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, untuk bagian selatan berbatasan dengan benua Australia dan atau Samudra Hindia, dan bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Oke, itu untuk letak geografisnya. Oke, teman-teman bisa catat ya. Kita simpulkan bahwa sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Untuk sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, dan sebelah utara berbatasan dengan Taiwan atau Laut. Oke, kita masuk ke, kalau tadi kita membahas tentang letak geografis, sekarang kita masuk ke pembahasan letak astronomis. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi bahwa letak astronomis adalah letak yang berdasarkan dari lintang dan bujurnya. Oke, nah untuk letak astronomis, ciri khasnya dari bedanya itu ada derajatnya. Derajat, terus lintang selatan, bujur timur, lintang utara, itu ciri khas banget dari letak astronomis. Tapi kalau letak geografis, bedanya adalah dia berbatasan dengan negara, benua, atau samudra. Itu bedanya. Jadi secara letak. Nah, kalau secara letak astronomis, di wilayah Asia Tenggara ini dibatasi dengan Myanmar bagian utara dengan 28 derajat lintang utara. Nah, ini ya. Oke. Terus untuk bagian baratnya masih dengan negara Myanmar dengan 93 derajat bujur timur. Nah, untuk bagian selatannya oleh negara Indonesia yaitu 11 derajat lintang selatan. Untuk bagian timurnya ini berbatasan dengan wilayah Papua dengan 141 derajat bujur timur. Atau kita simpulkan untuk letak astronomis negara ASEAN atau wilayah Asia Tenggara itu letak astronomisnya adalah 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Itu untuk letak astronomis negara ASEAN atau wilayah Asia Tenggara. Oke, ini ada lembar kerja siswa, wajib dikerjakan ya. Oke, ini nanti dikerjakan di buku tulis dan nanti kalian foto dan diupload di Google Form yang sudah disediakan di bawah ini. Oke, mungkin itu pengantar untuk materi di pertemuan kali ini. Jadi buat teman-teman, kalau yang ada mau bertanya atau masih bingung, boleh komentar di Google Classroom-nya langsung atau di link di bawah ini atau di kolom komentar YouTube ya. Boleh.